Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Ananda Lubis dengan NPM 2214370153. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu video praktek yang sesuai dengan ada di Classroom dengan judul Flutter dengan bahasa Dart. Pertama kita buka dulu yaitu Visual Studio Code. Di sini kita tidak memerlukan lib ataupun main Dart karena kita tidak akan memunculkan emulator di sini. Kita hanya akan mempelajari bagaimana cara menggunakan bahasa Dart. Lalu kita buka klik tes. Di sini ada widget test Dart. Nih, di sini. Lalu pertama kalinya kita bikin void main tutup kurung dan buka kurung dan tutup kurung, baru spasi dengan kurung kurawal, spasi lagi, klik print, lalu tutup kurung dan tanda petik 2 di atas dengan huruf caps lock, yaitu contohnya hello world. Lalu ditutup kurung, kita klik titik dan koma. Lalu kita coba di bagian sudut sebelah kiri paling atas itu ada run. Kita klik yang bagian run, kita tunggu sebentar. Maka dia akan muncul seperti ini, hello world. Notice your phone. Oke. Misal nih kita mau ganti hello world-nya dengan kata yang lain. Contohnya kita backspace dulu, contohnya yaitu Hai Jelita, seperti nama saya sendiri. Lalu kita buat run without debugging. Tunggu sebentar di bawah nih, tunggu ini ya. Jikapun ini sudah selesai, maka dia akan muncul di bawahnya di sebelah sini ya. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul kan nih. Kenapa void coba tidak bisa memprint Hai Jelita? Itu dikarenakan tidak adanya void main ataupun main function kata untuk pertama kali dikerjakan. Semua codingan apapun itu harus menggunakan dengan kalimat di depan void main, buka kurung dan tutup kurung, dan juga begitu buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal. Nah, kita buat dengan kalimat baru. Print buka kurung dan tutup kurung, tanda petik 2, contohnya nama saya Jelita. Lalu ditutup kurungnya, kita buat titik, tanda titik dan koma bersamaan. Lalu kita coba run. Kita tunggu sebentar. Kita akan menunggu hasil dari run-nya tersebut. Nah, muncul kan di sini dengan kalimat nama saya Jelita. Dia akan tercopy ataupun terperintah dari si void main-nya atau main function-nya tadi. Dari karakteristik Dart itu ada namanya statically type. Di sini kita coba di bawah buka kurung kurawal, kita spasi dengan kalimat nama. Ya. Kita buat variabel nama dengan sama dengan dan namanya itu Jelita. Oke, di sini kita coba namanya itu
namanya itu jelita. Nah, ini akan error. Kenapa? Di sini dia akan error hasilnya. Kenapa? Karena di sini dia tidak ada variabel ataupun dia tidak ada kata perintah dari si void main ataupun main function. Nah, jadi untuk dia mengetahui bahwasannya dari nama sama dengan jelita ini itu adalah perintah, kita buat di situ var. Maka dia akan tahu dari nama sama dengan jelita itu adalah sebuah perintah. Di sini kita hapus print dengan kalimat nama. Di sini kita coba run dari codingan yang sudah kita buat. Kita coba run, ditunggu sebentar. Nah, dia hasilnya akan jelita saja. Kenapa? Karena inilah itu statically type, dimana dia akan ngeprint nama, sedangkan di sini namanya itu variabelnya itu jelita. Di sini kita akan mencoba dengan umur. Coba ya, kita klik umur, lalu klik. Nah, nih dia tidak akan tercopy. Karena apa? Karena di sini tidak ada tipe. Bahasa Dart itu dia memiliki karakteristik di mana setiap yang diperintahkan itu harus ada tipenya masing-masing. Contohnya tadi seperti nama itu tipenya itu variabel ataupun var. Di sini umur kita juga bisa menggunakan kalimat var. Nah, akan berubah kan nih, dan untuk di print kita tidak lupa merubahnya. Contoh jadi umur, bukan nama lagi. Kita coba run. Kita lihat hasil dari outputnya tadi. Tunggu sebentar ya. Nah, yang muncul kan hanya 20 karena yang kita perintahkan di sini yang untuk hasil perintahnya itu hanya umur. Seperti yang tadi di nama hasilnya nama, dan di sini umur kita perintahkan dan hasilnya umur. Dimana jika tidak ada tipenya di depan, var-nya kita hapus. Untuk di umur pun kita hapus var-nya, maka dia tidak akan ada hasilnya ataupun tidak ada hasil output, tidak ada outputnya. Kenapa? Karena dia tidak ada tipenya, tipe dari yang akan kita berikan untuk yang kita perintahkan. Seperti tadi var, dan untuk di umur pun kita klik var juga, maka dia akan ke print apa yang akan kita perintahkan. Seperti itulah karakteristik dari bahasa Dart, yaitu statically type. Karakteristik bahasa Dart yang kedua yaitu tipe inference. Apa itu tipe inference? Karakteristik ini dapat mampu membuat variabel akan mengikuti tipe data dari value-nya. Seperti nama. Nama di sini tipenya itu var. Dan hasilnya itu string. Seperti ini ada kalimat di atasnya itu kan, tipenya itu string. Untuk umur di sini tipe datanya itu integer. Nih, tipenya kan integer untuk di umur. Maka dia akan mendefinisikan sebuah variabel untuk menghasilkan kata dari value-nya. Contoh kita mempunyai banyak data nih. Contoh var, baru data sama dengan, untuk variabel data kita menggunakan nih buka tutup siku. Untuk variabel datanya kita gunakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini
dari datanya itu dia menggunakan in, listnya itu in. Karena apa? Karena value dari datanya itu menghasilkan bilangan bulat. Contoh lagi dari variabel. Kita ngelihat hasil dari kelompok itu listnya itu string, yaitu ini string, value-nya tadi itu tipenya itu string. Dari string. Jadi dia udah secara otomatis diketahuin ya value ini apa, nanti masuk ke tipe datanya dia. Ya. Ini adalah tipe variabel. Nah, karakteristik ini ya tidak berlaku jika kita Nah, karakteristik dari type inference ini contohnya seperti ini. Nah, ini di variabel umur ini dia itu tipenya in. Nah, tapi kita menggunakan tipenya var dan dia bisa menggunakan titik 2 baru titik 2 tutup. Nah, dia hasilnya itu akan menjadi string. Nah, nih berubah menjadi string untuk di umur. Tapi jika kita menggunakan dia itu in, lalu kita klik umur, nah kita sama dengan, tapi kita menggunakan yang sama seperti ini 20, maka dia akan error. Nih, karena apa? Di sini in ini itu sudah memberitahu bahwasannya hasilnya itu berupa bilangan bulat ataupun hasil dari umur. Nah, integer ini tadi sudah tipe data dari umur, yaitu integer. Sedangkan hasil value-nya kita menggunakan yaitu string. Nah, ini hasilnya akan error. Maka jika kita ingin menggunakan hasilnya string, kita menggunakan var untuk di bagian umur seperti ini string. Tapi untuk di umur di sini dia sudah memberitahu di sini bahwasanya umur itu dia menggunakan tipenya itu in. Jika menggunakan titik 2 begini, dia akan error. Nah, kita coba hapus, kita klik 20 saja. Nah, dia akan tercopy. Integer tadi itu tipe data dari si umur, maka hasilnya itu value-nya tetap in nih, tipenya hasilnya in. Seperti itu ya. Tadi itu merupakan tipe dari karakteristik bahasa dar, tipe inference. Karakteristik bahasa Dart yang ketiga yaitu string experience, di mana kita dapat menggunakan tanda dolar ataupun lambang dolar untuk menampilkan suatu variabel bertipe apapun ke bentuk string. Ini contoh, kita hapus dulu semua. Di sini kita buat var-nya itu umur. Untuk di nama dia akan menghasilkan yaitu string, dan untuk di umur dia akan menghasilkan in. Yang di sini ada nama dan umur. Nah, bagaimana untuk menghasilkan dua peringan tersebut? Nih, kita bikin di sini nama kan. Nama. Nah, di sini kita C baru V lagi. Untuk di bawahnya kita klik umur. Nah, seperti ini ya. Umur, maka yang terprint akan dua hasilnya. Di atas nanti jelita dan di bawahnya umur. Kita coba dulu. Di sini dia yang diperintahkan untuk ngeprintnya itu ada dua. Untuk yang pertama jelita dan yang keduanya itu umur. Di sini perintah yang diberikan itu yaitu dua, nama dan umur. Maka hasilnya nanti yang atas jelita yang di bawah umur. Karena begitu sama dengan yang diperintahkan dari codingannya.
Tunggu sebentar ya teman-teman. Hasil dari perintah namanya yaitu Jelita dan untuk perintah umurnya di sini 20 sesuai dengan yang ada di variabel ataupun tipe dari string experience. Di sini kita coba hapus, kita mau ngeprint yaitu nama saya titik 2 Jelita dan umur saya titik 2 20 tahun. Nah, jika seperti ini, ketika di run, jika hanya seperti ini, dia tidak akan ada hasilnya ataupun nanti hasilnya itu akan error. Nah, di sini di bagian nama saya Jelita, kita ubah menjadi nama. Nah, di sini kita meletakkan lambang dolar di depan nama dan untuk di depan umur. Gunanya apa? Gunanya dia akan ngeprint hasil dari nama dan umurnya tadi. Seperti itulah jika menggunakan karakteristik dari string experience. Nah, kita coba run hasil dari ini. Kita tunggu sebentar ya. Di sini maka akan muncul hasilnya di sini. Hasilnya akan seperti ini. Nama saya Jelita dan umur saya 20 tahun sesuai dengan yang ada diperintahkan. Itulah fungsi dari lambang dolarnya tadi. Seperti itulah karakteristik bahasa Dart yaitu string experience. Nah, itulah ketiga dari kata karakteristik bahasa Dart yaitu yang pertama tadi adanya statically type, yang kedua ada type inference, dan yang ketiga yaitu string experience. Sekian dari saya Jelita Nanda Lubis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.